Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya bisa dipertemukan dengan kalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibadak yang akan segera berangkat menuju tempat praktik kerja industri. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Keahlian, yang saya hormati para guru pembimbing prakerin, yang Bapak cintai anak-anakku sekalian yang sebentar lagi akan sementara meninggalkan SMK Negeri 1 Cibadak. Yang perlu diketahui pada saat kalian akan berangkat prakerin adalah apa yang dimaksud dengan prakerin itu sendiri, mengapa harus prakerin, jadi kemudian apa yang harus dilakukan di tempat prakerin. Mengapa harus prakerin? Karena prakerin merupakan rangkaian kegiatan dari seluruh program kurikulum SMK yang harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh predikat lulus dari SMK. Itu kenapa harus prakerin, karena diwajibkan oleh kurikulum bahwa siswa SMK harus melaksanakan prakerin minimal 3 bulan. Kemudian apa yang harus dilakukan pada saat kalian melaksanakan prakerin? Yang harus kalian lakukan adalah mengamati atau berperan dalam proses pekerjaan. Jadi bisa mengamati tergantung perintah dari pimpinan yang ada di perusahaan, bisa juga berperan dalam proses pekerjaan. Yang kedua, mengamati budaya kerja. Ya, kenapa harus prakerin? Karena kalian harus berkenalan dengan budaya kerja di setiap perusahaan atau industri. Berbeda dengan di sekolah, kalian banyak dimaklumi meskipun sering kesiangan. Tapi di perusahaan tidak ada maklum bagi yang kesiangan. Apalagi yang alpa tidak masuk kerja. 1 hari tidak masuk kerja diberi peringatan tertulis, yang selanjutnya apabila melanggar kembali maka karyawan tersebut akan dipecat dari perusahaan itu. Nah, sekalian harus mengamati itu, bahwa ternyata disiplin kerja di perusahaan itu berbeda dengan disiplin yang diterapkan oleh sekolah. Oleh karenanya, Bapak amanatkan bahwa kalian di tempat prakerin harus mengamati betul-betul apa budaya kerja yang diterapkan di tempat praktik kerja industri. Ketertiban saat masuk, ketertiban saat menempati tempat pekerjaan, dan ketertiban saat pulang itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang selanjutnya diharapkan pada saat prakerin kalian mampu berperan aktif, catat segala yang diamati, segala yang diperankan, segala proses yang kalian ketahui yang berkaitan dengan industri, itu kalian catat dalam jurnal. Kapan pencatatan itu? Ya tentunya di waktu-waktu luang. Jangan mencatatkan pada saat pekerjaan atau perusahaan masih sedang dalam jam kerja. Dan apa yang diperlukan oleh industri? Ini pertanyaan yang krusial. Apapun yang kalian peroleh kompetensi di sekolah, kemudian yang kalian gunakan mesin-mesin di sekolah, itu jauh dibanding dengan yang ada di pabrik atau di industri. Kalian hanya perlu pemahaman tentang proses, pengetahuan dasar tentang proses-proses itu. Karena perusahaan sudah punya proses sendiri, mesinnya lebih canggih, formulanya lebih baik. Jika kalian membuat sebuah produk di sekolah, pada saat selesai dikemas, kemampuan bertahan dari kebusukan atau disebut dengan kadaluarsa itu hanya 1 minggu atau 2 minggu. Di perusahaan formulanya sudah mampu bertahan produk makanan itu 2 bulan. Jadi kalian bayangkan
betapa jauhnya kemampuan-kemampuan yang kita miliki di sekolah, karena memang sekolah hanya memberikan pengetahuan dasar tentang proses, pengetahuan dasar tentang formula, dan semua yang dipelajari di sekolah adalah dasar. Lebih real, konkretnya perusahaan itu adalah dapat kalian amati pada saat prakerin ini. Itulah salah satu gunanya prakerin, artinya kalian akan tahu bagaimana proses bekerja yang sesungguhnya. Kalau di sekolah bekerja tidak dibatasi dengan disiplin yang ketat, tapi di perusahaan budaya industrinya sudah amat teratur. Satu helai rambut dalam sebuah produk makanan apabila jatuh ke dalam produk tersebut dan dikemas tanpa diketahui oleh QC, itu akan merugikan perusahaan lebih dari 1 miliar. Bisa kalian bayangkan, lebih dari 1 miliar kerugiannya, satu helai rambut. Apalagi benda-benda lain, benda-benda yang dianggap benda yang amat kotor, itu akan membuat pabrik tersebut bangkrut. Kenapa? Karena produk makanan tidak boleh ada unsur lain selain bahan yang tercatat dalam formula bahan itu, dalam ingredients bahan-bahan itu. Pelanggan akan kabur, para konsumen akan kabur. Dari mulut ke mulut, satu rambut ditemukan, mungkin tidak, kita menyangka tidak dampaknya besar, tapi dari mulut ke mulut konsumen akan bercerita, wah jangan makan makanan produk PT Anu karena saya pun menemukan rambut. Itu dampaknya. Itu artinya kalian perlu ketertiban, kedisiplinan, dan menjaga kualitas produk di perusahaan. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, apa yang diperlukan oleh industri dari kita? Tidak banyak. Mereka mampu melatih kalian untuk terampil dalam mengolah sebuah produk hanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Tapi mereka tidak akan mampu mengubah karakter kalian. Jadi yang diperlukan oleh industri adalah pertama kedisiplinan, kerjasama antara teman atau tim, kemudian gotong royong. Yang lebih inti lagi adalah gigih atau ulet, pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Asal masalah jangan dibuat-buat atau kalian menjadi sumber masalah. Yang dimaksud di sini adalah pantang menyerah apabila menemui hal-hal yang sulit dalam sebuah proses produksi. Bukan masalah yang dibuat oleh diri kita atau diri kalian. Kalian jadi sumber masalah, maka kalian akan out, tidak lagi dipekerjakan atau diterima sebagai siswa prakerin dari SMK. Oleh karenanya, terakhir dari Bapak, sebagai refleksi, ada satu kalimat bijak bahwa jika menyerah dengan lelahnya belajar, maka kalian akan merasakan pedihnya kebodohan. Satu kali lagi, jika kalian menyerah dengan lelahnya belajar, maka kalian di masa depan akan merasakan pedihnya kebodohan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Satu amanat lagi, jaga diri, jaga kesehatan, jaga kehormatan, jaga alma mater atau nama baik sekolah kita. Yang terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, praktik kerja industri untuk program kalian desain komunikasi visual secara resmi diberangkatkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.